Ya, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Porawam di YouTube dan juga Facebook ya. Masih bersama saya dengan Bobby Halim. Halo, ya baru jumpa lagi. Masih bersama seri seputar COVID-19 ya. Kemarin kita sudah membahas sistem RAS dan juga vitamin D ya. Nah, kali ini topiknya juga luar biasa nih teman-teman ya. Topiknya luar biasa, nggak jauh-jauh dari COVID juga ya, yang sering juga dialami oleh teman-teman yang sedang isoman atau juga mungkin di awal-awal ya, tentang happy hypoxia ya. Jadi happy hypoxia ini cukup rada mengerikan waktu itu ya. Karena apa? Mengerikan karena sempat dirasa, wah ini saturasinya turun tapi tidak bergejala. Harusnya kan ketika terjadi hipoksia atau terjadi oksigen rendah dalam darah itu harusnya bergejala ya kan. Tapi ini tidak. Mirip-mirip kayak yang di orang-orang yang di gunung ya. Memang tidak salah sih ya. Jadi makanya di video kali ini kita akan jelasin ya bagaimana kenal dan tahu cara mencegahnya happy hypoxia ya. Tapi harus kenal dulu supaya teman-teman nggak bingung atau panik ya. Oke, sebelum aku lanjut, jangan lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng di channel ini ya. Kita mulai. Oke, happy hypoxia sebenarnya terjadi mirip seperti yang sudah pernah ditulis di jurnal bahwa ini terkait dengan perubahan lingkungan ya. Manusia itu hidup di lingkungan yang kadang-kadang tidak semuanya di tepi pantai. Kadang-kadang ada yang di gunung cukup tinggi, di mana ketinggian tertentu, altitude tertentu, itu ternyata kadar saturasi oksigennya itu rendah dibanding yang di bawah, seperti yang digambar di samping, teman-teman bisa lihat ya. Nah, tapi manusia di sana bisa hidup, ya. Manusia di sana bisa hidup. Nah, kok bisa tidak bergejala padahal oksigennya itu relatif rendah, relatif tidak sepadat kalau misalnya di ketinggian yang lebih rendah ya. Misalnya itu digambarkan bisa lihat tuh. Jadi perubahan lingkungan itu termasuk di sini ketinggian itu ternyata ya juga membuat tubuh kita beradaptasi ya. Jadi tubuh kita bisa beradaptasi sehingga tidak muncul gejala. Nah, ini tidak asal ngomong tapi sudah ada jurnalnya ya. Apa yang membuat tubuh kita tidak bergejala? Karena itu kita di dalam tubuh kita itu punya sistem saraf otonomus ya. Sistem saraf otonomus atau ANS ya, di mana aku sudah pernah jelasin ya di video-videoku sebelumnya tentang stres, teman-teman bisa lihat ya. Stress system dan relax system itu termasuk bagian dari autonomic nervous system ini tadi ANS, sistem saraf otonomus ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan ya kan. Asal sistem kita mampu. Jadi karena ada perubahan lingkungan ini, kemudian tubuh bisa beradaptasi, lebih spesifiknya adaptasinya di mana? Oh, ternyata adaptasinya di sistem pernafasan manusia kita ya. Jadi ibarat gini, dibandingkan antara yang ketinggian normal dengan ketinggian yang tinggi di atas gunung ya. Yang membedakan adalah kadar tingkat oksigen di kedua tempat tadi. Yang satu normal, yang satu lebih tipis ya, lebih tipis kalau dibilang. Nah, tapi sistem pernafasannya sama, ya kan? Jadi apa yang terjadi, ya kan? Jadi sistem tubuh kita, ya kan, sistem saraf otonomus kita mengkompensasinya. Mengkompensasi di mana? Nah, di sini teman-teman. Tadi aku udah kasih gambarnya. Nah, ini yang lebih spesifik nih ya. Teman-teman bisa lihat itu di bagian C ya, di mana itu terjadi pertukaran antara CO2 dan O2. Ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih di sini. Ya.
Di situ teman-teman bisa lihat kompensasi stres sistem kita ada di situ. Ya, kompensasi stres sistem kita ada di situ. Jadi, di saat lingkungannya itu oksigennya lebih tipis, otomatis sistem di tubuh kita, stres sistem kita akan mengkompensasi dengan mempercepat pertukaran udaranya, ya kan, supaya ujung-ujungnya apa? Tubuh kita, sel-sel tubuh kita terpenuhi jumlah oksigennya. Ya, jadi ini teman-teman mesti memahami nih. Ini logika basic, logika mendasar. Ya, jadi happy hypoxia itu sebenarnya kondisi yang lumrah terjadi. Aku nggak bilang ini normal terus dibiarin, enggak loh. Ya, nanti aku jelasin kenapa ini ternyata salah satu efek dari pembajakan oleh virus si COVID. Ya, ini masih satu seri dengan yang efek dari COVID sebelum-sebelumnya, video-video sebelumnya. Ya, jadi kalau teman-teman udah paham ya kan kompensasi sistem autonomus kita, sistem saraf autonomus atau lebih tepatnya stres sistem kita mempercepat proses transisi antara oksigen dan karbon dioksida. Kenapa harus dipercepat? Karena lingkungannya tipis oksigennya. Ya. Nah, jadi di sini kalau kita berbicara peningkatan sistem stres ya kan atau kompensasi itu tadi, berarti tidak lain kalau kita berbicara sistem stres juga berbicara tentang sistem kortisol. Berarti ada peningkatan kortisol juga ya. Jadi karena tubuh mendeteksi otak kita mendeteksi ini oksigennya tipis nih. Nah, kompensasinya secara fisiologi adalah otak kita memerintahkan kortisol untuk naik, adrenalin kita untuk naik. Sehingga adanya peningkatan kortisol itu memicu juga peningkatan kerja organ dan sistem organ. Dalam hal ini kalau hipoksia berarti konsen di pernafasannya lebih dipercepat, fast breathing ya. Jadi dari adrenalin dan kortisol yang dihasilkan kemudian peningkatan proses pernafasan kita ya supaya apa? Mendapatkan oksigen yang sama. Jumlah kadar oksigen yang sama itu tujuannya. Ya. Jadi dengan peningkatan kortisol dan peningkatan kerja ini ya otomatis kortisol itu larinya kemana-mana. Ya, efeknya bisa kemana-mana sebenarnya. Ya, dari kortisol kita bisa melihat larinya nanti ke pernafasan lebih cepat, peningkatan denyut jantung, ya kan. Kemudian aliran darah semakin dipercepat dan seterusnya. Teman-teman bisa lihat itu. Teman-teman bisa lihat grafiknya, ya kan. Jadi bisa kebayang ya. Sekarang kalau sudah terbayang bahwa ternyata sistem kortisol itu menjadi kuncinya. Jadi sebenarnya happy hypoxia itu apa sih? Ya, happy hypoxia itu apa? Kok hypoxia bisa happy? Ya, ini perlu disimpulkan supaya teman-teman jadi tidak galau lagi. Ya, nah happy hypoxia atau sering disebut dengan silent hypoxemia ya. Ini kalau aku runut di satu pengertian di WebMD ya, webmd.com ya. Ternyata ada kuncinya, ada benang merahnya ya. Kita lihat teman-teman ya, kunci benang merahnya. Hipoksemia itu low oksigen di darah. Kalau hipoksia itu low oksigen juga di tisu atau jaringan ya. Ini bukan tisu basah itu ya. Bukan tisu kering tapi jaringan ya. Nah, benang merahnya adalah low oksigen. Jadi oksigennya rendah. Ya. Itu pengertian menurut WebMD. Jadi teman-teman bisa cek. Itu linknya udah aku sertakan. Sehingga low oksigen kalau kita balik lagi ke gambar sebelumnya nih, ya. Nah, kan tadi kuncinya kan kita udah tahu nih, oh ada peningkatan kortisol supaya low oksigen itu tidak terjadi
di kondisi di sisi darah kita, oksigen itu tidak terjadi di jaringan tubuh kita, sehingga proses pertukaran yang terjadi di bagan C ini tadi ya, itu ternyata dipengaruhi dari kortisol kita ya. Kortisol kita memacu ya, memacu supaya proses pertukaran di sini optimal. Kenapa optimal? Karena mungkin udaranya makin lama makin tipis, atau itu kalau lingkungan ya, kalau lingkungan berarti udaranya akan tipis, atau terjadi kerusakan di alveolusnya. Nah, kalau terjadi kerusakan, endingnya kan juga sama, terjadi kekurangan oksigen nantinya, otomatis kortisolnya mesti naik. Itu cara kerja sistem kita tanpa kita harus. Makanya kadang-kadang ketika itu saturasi turun di darah pakai oximeter itu, semua pada heboh. Harus langsung, wah oksigen, wah langsung ini, wah langsung ini. Ya, itu tidak salah. Tapi teman-teman mesti ingat, penyebabnya apa? Kok bisa terjadi ini? Kenapa bisa terjadi saturasi? Ah, ternyata, yuk. Ini pertanyaan besarnya. Lalu hubungannya dengan COVID-19 apa? Nah, oke, yuk kita langsung masuk. Happy hypoxia, kita sudah tahu pengertiannya, dan ternyata kita tahu nih, di balik happy hypoxia itu ada kenaikan diam-diam dari kortisol, silent rise ya. Kenaikan kortisol yang kalau dibilang ini analogi sederhananya, abonemen listrik. Ya, kita kalau bayar tagihan listrik kan biasanya ada abonemen, atau bayar tagihan internet deh, atau tagihan First Media atau apa deh, ya, internet provider atau MyRepublic atau apa ya kan. Itu biasanya kan ada biaya berlangganan atau abonemen ya. Nah, tanpa sadar ternyata abonemennya naik. Ah, itu mirip kayak gitu. Kita nggak sadar, ternyata kortisol kita tanpa sadar itu naik, ya. Nah, manifestasinya terlihat, loh, saturasi kita turun loh. Saturasi yang diukur di oximeter, wah, jangan-jangan kortisolku udah naik. Jadi jangan buru-buru langsung, saturasiku turun, mana oksigen. Ya, itu betul, itu nggak salah. Tapi kalau teman-teman mau tahu cara mencegahnya, lihat di balik itu terjadinya kenapa, faktor pemicunya, ya. Nah, ini aku dapat satu gambar bagus, ya. Karena kaitannya ini, karena silent rise kortisol, itu berarti otomatis juga terjadi peningkatan simpatetiknya atau stress sistemnya, bagian dari sistem saraf otonomus kita, ANS kita. Jadi kalau kortisol identik dengan simpatetik, identik dengan stres. Nah, ini aku dapat gambar di sel adrenal, kelenjar adrenal kita yang produksi kortisol dan juga produksi hormon aldosteron ya. Kalau teman-teman kemarin menyimak videoku tentang RAS ya, ternyata terkait juga loh. Terkait juga, ini menjawab kenapa hubungannya sama COVID. Kalau teman-teman simak videoku di RAS, sistem RAS, dan juga vitamin D, teman-teman akan familiar dengan kata angiotensin 2. Ya. Ternyata angiotensin 2 ini juga memicu peningkatan kerja sel-sel di adrenal. Nah, akhirnya paham kan? Akhirnya mulai nangkep kan? Nah, itu linknya sudah ada. Teman-teman nggak usah bingung ya. Aku cuma mau nandain posisinya ang2 di mana. Kemudian ada satu hormon lagi, ini masih termasuk di hormon kortisol juga, namanya adrenokortikotropik ya, ACTH ya, sederhananya begitu, gampang. Jadi teman-teman bisa nanti silakan mencari ya, kalau yang haus fisiologi, tapi yang tidak terlalu haus, maksudnya cuma pengen tahu, ternyata happy hypoxia itu ada toh hubungannya dengan COVID-19. Ada banget ya. Jadi teman-teman mesti ingat kenapa silent rise cortisol itu sangat
menjadi faktor kuncinya, faktor tunggalnya, ya. Karena ternyata dengan peningkatan kortisol dan juga peningkatan simpatetik, ya, di gambar ini kita bisa simpulkan terjadi kenaikan ACTH dan angiotensin 2, ya. Tapi tidak cuma itu ternyata. Tidak cuma ini. Nih, gambar berikutnya. Wah, kalau sudah ini pusing ini. Ada satu yang aku mau kasih tunjuk ke teman-teman, ya, itu linknya sudah jelas. Ini aku mau kasih tunjuk ke teman-teman. Coba lihat mana yang tak kotakin. Nah, masih ingat? Masih ingat istilah ini? Bukan nutrition fact keluarga berencana ya. Jadi nuclear factor kappa, kalau nggak salah kappa beta atau lupa aku ya, NFKB ya. Ini kode transkripsi gen di sel tubuh kita yang nanti arahnya ke proinflamasi. Nah, kalau sudah tahu NFKB, udah pasti teman-teman paham. Oh, ini kaitannya juga dengan vitamin D, dengan RAS juga, ya. Jadi tidak usah heran dengan peningkatan simpatetik selain ACTH juga naik, NFKB juga naik, ya. Itu dia nuclear factor kappa beta. Luar biasa ya teman-teman. Ini ternyata saling terkait. Saling terkait. Mas, ada pertanyaan. Kalau intervensi dengan obat ya kan di jalur kondisi pasien-pasien COVID ini jalurnya seperti apa ya? Ini teman-teman kalau sudah nangkep ini gambaran sederhananya happy hypoxia, silent rise cortisol dan segala macam ya. Nah, kita sekarang mau coba jawab pertanyaan itu tadi tentang obat ya. Yuk kita lihat. Nih, intervensi obat jalurnya di fisiologis itu menghambat NFKB dan kortisolnya. Ya, itu linknya. Teman-teman bisa cek. Ini gambar aku dapat dari situ. Nah, teman-teman bisa lihat yang aku kotakin nih. Ini semua adalah yang akan dihambat oleh kotak-kotak merah. Di kotak-kotak merah itu, ya, yang aku kotakin kan warnanya ungu. Itu yang hendak dihambat, ya kan, supaya tidak terjadi. Makanya obatnya itu ada di kotak merah. Ya, kotak merah ada beberapa macam. Aku tidak sebutin ya, karena aku tidak kompeten. Ya, tapi teman-teman bisa baca sendiri. Oh, ternyata cara obat intervensinya seperti itu. Pertanyaannya betul enggak, Mas? Boleh konsumsi enggak? Loh, kalau memang kondisinya, ini kita bicara ada dua kondisi nih. Satu kondisi masih tidak bergejala. Kalau tidak bergejala, kira-kira perlu obat enggak? Nah, teman-teman jawab sendiri ya. Karena kalau tidak bergejala, teman-teman sudah tahu nih, COVID itu, C19 itu, membajak di mananya. Ya. Jadi perlu langsung obat atau teman-teman mau ngerem. Ya. Teman-teman harus turunkan gasnya supaya remnya bisa mengimbangi lagi. Tapi kalau sudah kondisinya sudah bergejala, ya, obat itu perlu. Obat itu perlu. Karena apa? Kita nggak tahu nih, teman-teman sudah gasnya sudah seberapa tinggi, kortisolnya sudah seberapa tinggi, NFKB-nya sudah naik seberapa tinggi, angiotensin 2-nya seberapa tinggi. Ya, gejalanya sudah sistemik soalnya. Ya. Aku ambil satu slide di presentasiku kemarin yang tentang vitamin D ya, supaya teman-teman ingat lagi ya. Nah, itu dia. Dari pertama sistem RAS yang dibajak, kemudian vitamin D, satu faktor yang sama yaitu NFKB. Lah, ternyata NFKB yang makin meningkat itu proinflamasi dan salah satunya apakah happy hypoxia juga bentuk dari inflamasi, proinflamasi yang terjadi. Belum bergejala, karena masih happy. Kecuali kalau sudah happy, tinggal tunggu waktu aja. Mungkin besok, mungkin nanti sore, mungkin besok pagi, mungkin nanti malam. Kita tidak tahu. Sudah tinggal sedikit lagi perburukannya. Itu teman-teman mesti waspada. Ya. Jadi kortisol ya harusnya bisa jadi prediktor lebih akurat
fatalitas COVID, ya, kortisol. Karena kita tahu nih, oh ternyata kortisol nih ya, dari happy hypoxia ini kuncinya dari kortisol. Ternyata kortisolnya nyambung juga dengan angiotensin 2. Oh, ternyata nyambung juga dengan NF-kB. Dahsyat ya. Itulah melihat sistem di tubuh manusia bekerja, kita bicara sistem stres, sistem RAS, itu tidak bisa terkotak-kotak. Tidak bisa hanya cuma satu fungsi, terus udah di situ aja. Oh, ternyata ada kaitannya. Dari ANG2 yang kita belajar, kita kenal di sistem RAS, ternyata larinya juga bisa ke imun, larinya juga bisa ke stress system. Coba. Itu kalau tidak dilihat secara keseluruhan, gimana nggak pusing, ya kan? Obat hanya spesifik di satu tempat, di satu lokasi, ya, tidak secara menyeluruh. Kalau mau secara menyeluruh, teman-teman harus paham fisiologinya, kemudian baru bisa ngerti, oh ternyata aku mesti apa, nanti di slide terakhir. Ya, kortisol harusnya bisa menjadi prediktor lebih akurat dari fatalitas COVID-19 dibanding yang selama ini sudah dihandle NLR, ya kan, D-dimer, dan CRP. Ya, semua ini adalah indikasi pemeriksaan lab yang bisa menunjukkan ternyata inflamasimu lagi tinggi loh. Kalau NLR-nya tinggi berarti wah ini jangan-jangan indikasi inflamasi yang tinggi. CRP juga demikian, D-dimer juga demikian. Ya. Tapi di balik ini kortisol kamu itu yang harusnya sudah bisa menjadi prediksi yang jauh lebih akurat. Ini bukan aku yang ngomong. Ini jurnalnya ada. Ada yang sudah meneliti 18 Juni 2020 ya, keterkaitan serum tinggi kolesterol, ya kan, konsentrasi serum tinggi kolesterol dengan mortalitas di COVID-19. Ya, sudah ada yang meneliti. Ya, teman-teman bisa cek sendiri. Ya. Baru kita mulai simpulkan, ya. Jadi mulainya ternyata kita tahu nih akarnya dari kortisol. Dari kortisol stress system kita yang sudah dipengaruhi oleh COVID-19, ya, ternyata larinya bisa kemana-mana. Di 2 videoku sebelumnya, kortisol ini ternyata mempengaruhi di RAS system, ya, dan juga mempengaruhi di vitamin D kita, ya. Kemarin di video kemarin kita sempat bahas COVID ini langsung membajak di sistem RAS-nya, tapi ternyata ada satu faktor lagi yaitu kortisol kita. Memang betul RAS kita yang dibajak, S2-nya yang dibajak. Tapi dari S2 yang dibajak, koordinasi seluruh sistem ini, sistem RAS, sistem stres, kortisol itu sendiri, dan vitamin D, itu jadi kalang kabut. Ya, kalang kabut. Dan yang kita pelajari video hari ini adalah tentang happy hypoxia. Ya, ketika paru-paru, ya kan, sudah harus terpush, ya kan, terpush. Harus segera mungkin menambah saturasi oksigennya secara lebih cepat, ya kan, bahkan sampai kadang-kadang dibantu dengan oksigen dari luar, ya, harus hirup oksigen karena saturasinya rendah, ya. Dari sini, ya kan, keseimbangan sistem, koordinasi sistem di tubuh manusia mulai banyak yang terganggu juga. Jangan-jangan imun kita, ya. Nextnya di video berikut aku akan bicara tentang badai sitokin, ya, sitokin storm. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi yang jelas ini tidak jauh-jauh juga terkait dengan COVID-19. Karena sitokin storm erat kaitannya juga COVID-19. Tapi tidak jauh-jauh juga larinya dari hanya karena ACE2 reseptor yang dibajak oleh COVID. Tapi bisa memporak-porandakan berbagai macam sistem yang ada di dalam tubuh kita. Sistem organ, sistem jaringan kerja organ. Dan bisa jadi ada juga sistem-sistem yang lain. Kita belum tahu, ya. Ada juga yang mungkin teman-teman sering ada yang menjumpai trombositnya rendah,
ya kan? Kemudian HB-nya juga rendah, ya kan? Ada banyak. Jangan-jangan ini semua dari akarnya cuma satu, kortisol. Ya, aku tutup dengan satu slide. Ya, satu slide. Kenapa kita harus menarik rem? Ya, kita harus menarik rem. Ya, COVID-19 itu membajak sistem rem di tubuh kita dan membuat rem tubuh menjadi blong. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih rem kalau blong rasanya gimana, ya itu. Yang dibajak oleh COVID itu sistem rem di tubuh kita. ACE2 reseptornya aja. Sehingga rem tubuh menjadi blong, yang terjadi apa? Ya, yang terjadi tubuh kita, kalau kita bergejala, jangan sekali-sekali pacu. Jangan sekali-sekali ngegas, ya. Jangan sekali-sekali nambah kortisolmu, ya. Jangan sekali-sekali. Sebelum nanti kejadiannya mobil kamu, tubuh kamu menjadi tidak terkendali. Tidak terkendali apa? Gejalanya. Gejalanya tidak akan terkendali. Hati-hati. Jangan sampai terjadi. Ya, teman-teman harus paham ya jebakan ini supaya teman-teman tidak mudah panik, supaya nanti teman-teman tidak heboh, ya kan? Mencari obat, mencari solusi medis memang penting. Itu kalau sudah bergejala. Tapi di kondisi tubuh yang belum bergejala, teman-teman nggak boleh panik. Teman-teman nggak boleh panik. Yang dibajak oleh COVID cuman sistem rem kita. ACE2-nya aja. Jadi sembari teman-teman menunggu sistem rem itu kembali normal dengan pola, ya teman-teman udah tahu, aku sudah ngomong di video-video sebelumnya bagaimana ininya, ya kan? Bagaimana membuat COVID-19 itu tidak berdaya di dalam tubuh, tidak sampai berbiak dengan leluasa, ya kan? Teman-teman sudah tahu kuncinya. Sembari menunggu itu, jangan ngegas dulu. Jangan pacu tubuhmu. Ya. Itu kuncinya. Ya. Jadi, teman-teman, sekian video kali ini tentang happy hipoksia. Supaya teman-teman tidak galau, ya kan? Tidak lagi khawatir, sudah kenal dan tahu cara simple membereskannya. Ya. Akhir kata, siap-siap tayang berikutnya, video berikutnya. Tadi aku sudah janji tentang badai sitokin. Stay tune aja. Ya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng setiap ada video baru yang akan muncul di channelku KF for Awam. Sampai jumpa dan ciao.